Alam semesta itu luas, penuh dengan keajaiban di luar imajinasi kita. Namun, di planet biru kecil kita ini, kita terus-menerus berusaha terhubung satu sama lain. Proyek seperti membangun jaringan satelit adalah tugas yang sangat besar. Dimulai dengan pertanyaan sederhana, apa tujuan kita? Apakah kita mengincar eksperimen skala kecil, mungkin mengirim beberapa sinyal antar teman? Atau apakah kita punya visi komersial yang lebih besar untuk menghubungkan sudut-sudut terpencil dunia? Keputusan awal ini membentuk setiap langkah yang mengikutinya. Ini menentukan kompleksitas, biaya, dan sifat ambisi kosmik kita. Ini adalah perbedaan antara proyek garasi dan perusahaan global. Setelah kita punya tujuan, kita harus melihat ke langit dan memilih jalur kita. Satelit-satelit itu butuh rumah, orbit, untuk mengelilingi bumi. Pilihan utama adalah antara orbit polar, yang melewati kutub utara dan selatan, dan orbit ekuatorial, yang mengelilingi bagian tengah bumi. Untuk cakupan global yang berkelanjutan, seperti Starlink, kita butuh konstelasi satelit di orbit bumi rendah. Ini adalah lingkungan yang sibuk, hanya beberapa ratus kilometer di atas. Menghitung jumlah minimum satelit adalah teka-teki indah geometri dan fisika. Kita harus memastikan bahwa saat satu satelit menghilang di cakrawala, satelit lain sudah muncul untuk menggantikannya, menciptakan rantai konektivitas yang tak terputus di langit. Desain jaringan ini adalah tarian yang rumit. Kita perlu memikirkan bagaimana satelit-satelit itu akan berbicara satu sama lain dan kepada kita di darat. Ini bukan hanya tentang meluncurkan objek keluar angkasa, ini tentang menciptakan sistem yang hidup dan bernapas. Satelit-satelit itu harus ditempatkan dengan tepat untuk menghindari celah dalam cakupan. Kita perlu memodelkan jalur mereka dengan presisi yang luar biasa, memperhitungkan rotasi bumi, dan sedikit hambatan dari atmosfer atas. Fase perencanaan ini semua dilakukan dengan matematika dan simulasi komputer. Disinilah mimpi diterjemahkan menjadi cetak biru, peta untuk perjalanan kita ke kosmos, memastikan utusan surgawi kita selalu berada di tempat yang kita butuhkan. Tahap awal ini mungkin yang paling penting. Disinilah kita meletakkan fondasi untuk segalanya. Kita harus mempertimbangkan seluruh masa pakai proyek, dari sketsa pertama hingga saat terakhir satelit masuk kembali ke atmosfer. Kita tidak hanya membangun perangkat keras, kita merancang layanan, tautan yang andal yang mungkin diandalkan orang. Lingkup proyek kita, apakah itu beberapa CubeSats eksperimental atau armada komersial yang luas, ditentukan di sini. Ini adalah bukti kecerdikan manusia bahwa kita bisa duduk dengan pena dan kertas, atau komputer, dan memetakan cara baru untuk menghubungkan dunia kita. Sekarang, mari kita bayangkan kita sedang membangun salah satu satelit kita. Ini adalah keajaiban rekayasa, dikemas dalam kotak kecil. Intinya adalah sistem komunikasi. Untuk berbicara dengan bumi secara efektif, kita membutuhkan jenis antena khusus. Antena bertahap, phased array antenna, adalah pilihan yang sangat baik. Ini tidak seperti parabola sederhana. Ini adalah panel datar yang terbuat dari banyak antena kecil yang bekerja bersama. Dengan mengontrol waktu sinyal ke setiap bagian kecil, kita dapat mengarahkan berkas radio secara elektronik. Ini berarti satelit tidak perlu berputar secara fisik untuk mengarahkan sinyalnya. Ia dapat melacak pengguna di darat dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Tarian gelombang radio yang sunyi dan tak terlihat. Satelit tidak bisa selamanya berada di orbit sempurnanya. Kabut tipis atmosfer bumi, bahkan ratusan kilometer di atas, menciptakan sedikit hambatan. Hambatan ini perlahan-lahan akan menarik satelit ke bawah. Untuk melawan ini dan untuk bermanuver di luar angkasa, satelit kita membutuhkan mesin. Pendorong ion thruster adalah pilihan yang sangat efisien untuk ini. Ia bekerja dengan menggunakan listrik, kemungkinan dari panel surya, untuk mempercepat ion, atom bermuatan dari gas seperti xenon. Ia tidak memberikan dorongan yang besar dan kuat. Sebaliknya, ia memberikan dorongan yang sangat lembut dan berkelanjutan. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, dorongan kecil ini cukup untuk menaikkan orbit satelit atau mengubah posisinya dalam konstelasi. Tentu saja, satelit lebih dari sekadar antena dan mesin. Ia membutuhkan otak, komputer untuk mengontrol semua sistemnya, mulai dari mengelola daya hingga menjalankan perintah yang dikirim dari bumi. Ia membutuhkan mata dan telinga, sensor untuk mengetahui orientasi dan posisinya. Dan ia membutuhkan sumber daya, panel surya besar yang dapat dibuka sangat penting. Mereka terbuka seperti sayap begitu satelit berada di luar angkasa,
menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik yang memberi daya pada setiap komponen. Semua bagian ini harus sangat andal, dibangun untuk menahan radiasi keras dan suhu ekstrem di luar angkasa selama bertahun-tahun, tanpa ada kemungkinan perbaikan. Akhirnya, semua komponen ini harus dirakit menjadi rangka yang ringkas dan kokoh. Struktur satelit, yang dikenal sebagai bus, harus cukup kuat untuk bertahan dari getaran keras peluncuran roket. Ia juga harus mengelola panas, menjaga elektronik sensitif agar tidak terlalu panas di bawah sinar matahari langsung, atau terlalu dingin di bayangan bumi. Setiap skrup, kabel, dan papan sirkuit harus dipilih dan diuji dengan sangat hati-hati. Membangun satelit adalah latihan kesempurnaan, karena begitu ia meninggalkan bumi, ia sendirian di kehampaan luar angkasa yang luas dan tak kenal ampun. Satelit kita sudah dibangun, diuji, dan siap. Sekarang, mereka harus melakukan bagian paling dramatis dari perjalanan mereka, peluncuran. Kita tidak bisa begitu saja melemparkannya ke langit. Kita membutuhkan kekuatan roket yang sangat besar untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Ada beberapa pilihan untuk mencapai orbit. Kita bisa menggunakan roket khusus, hanya meluncurkan satelit kita. Ini memberi kita kendali atas jadwal dan orbit akhir. Namun, ini juga pilihan yang paling mahal. Pilihan yang lebih umum untuk proyek yang lebih kecil adalah ride sharing. Di sini, satelit kita dipesan sebagai penumpang sekunder di roket yang lebih besar yang sudah meluncurkan satelit utama untuk pelanggan lain. Setelah roket mencapai ketinggian dan kecepatan yang tepat, urutan penyebaran dimulai. Ini adalah momen yang krusial dan indah. Satelit-satelit dilepaskan dari dispenser, seringkali satu persatu, seperti benih yang ditanam di langit. Mekanisme pegas dengan lembut mendorong mereka menjauh dari tahap roket. Untuk konstelasi besar, proses ini bisa sangat memukau, dengan puluhan satelit disebarkan dalam garis lurus yang panjang sebelum mereka mulai berpisah. Strategi untuk penyebaran ini sangat penting. Kita perlu melepaskannya dengan cara yang memungkinkan mereka menyebar secara alami dan bergerak ke slot orbit yang ditentukan seiring waktu, menggunakan pendorong kecil mereka sendiri untuk penyesuaian akhir. Perjalanan tidak berakhir di orbit. Agar jaringan kita berguna, satelit harus terhubung ke internet global di darat. Ini membutuhkan jaringan stasiun bumi, juga dikenal sebagai gateway. Ini adalah antena berbasis darat besar yang membentuk jembatan antara satelit kita dan tulang punggung internet serat optik yang ada. Saat Anda mengirim atau menerima data, sinyal bergerak dari terminal pengguna Anda ke satelit terdekat, lalu dipancarkan ke salah satu gateway ini. Gateway kemudian mengarahkan data Anda ke internet global. Lokasi gateway ini harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan konektivitas yang konstan dan andal untuk seluruh konstelasi. Di sisi pengguna, diperlukan perangkat keras lain, terminal pengguna. Ini adalah parabola atau antena kecil yang akan dimiliki pelanggan di rumah atau bisnis mereka. Perangkat ini harus cukup pintar untuk secara otomatis menemukan dan melacak satelit saat mereka bergerak melintasi langit. Ia harus beralih dengan mulus dari satu satelit ke satelit berikutnya tanpa mengganggu koneksi. Merancang terminal yang terjangkau, mudah dipasang, dan melakukan tugas pelacakan kompleks ini dengan andal adalah salah satu tantangan terbesar dalam membuat layanan internet satelit dapat diakses oleh semua orang. Ini adalah tautan terakhir yang krusial dalam rantai yang membentang dari pusat data di bumi hingga keluar angkasa dan kembali lagi. Setelah satelit kita berada di orbit dan stasiun bumi kita aktif, kita telah menciptakan jaring yang kompleks dan bergerak. Mengelola jaringan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita membutuhkan pusat operasi jaringan di darat, yang diawaki oleh insinyur yang memantau kesehatan setiap satelit. Mereka melacak orbit, mengelola tingkat daya, dan menangani aliran data di seluruh sistem. Ini adalah tantangan yang dinamis. Topologi jaringan, cara satelit terhubung, terus berubah saat mereka bergerak. Perangkat lunak canggih diperlukan untuk merutekan lalu lintas secara efisien, memutuskan jalur terbaik bagi data untuk bergerak dari pengguna ke satelit ke gateway dalam milidetik. Lapisan manajemen lain yang tidak terlihat tetapi krusial melibatkan frekuensi radio. Luar angkasa semakin ramai, tidak hanya dengan satelit, tetapi juga dengan sinyal yang mereka pancarkan. Kita tidak bisa begitu saja menggunakan frekuensi apapun yang kita inginkan.
Kita harus berkoordinasi dengan badan pengatur internasional, seperti International Telecommunication Union. Mereka mengalokasikan pita frekuensi tertentu untuk layanan yang berbeda untuk mencegah sinyal saling mengganggu. Mengamankan hak untuk menggunakan frekuensi tertentu adalah proses hukum dan administrasi yang panjang dan kompleks. Ini mutlak penting untuk mengoperasikan jaringan satelit tanpa menyebabkan atau menderita gangguan dengan satelit lain. Mari kita bicara tentang biaya. Bahkan proyek satelit sederhana adalah usaha yang mahal. Untuk eksperimen skala sangat kecil, mungkin menggunakan beberapa CubeSat kecil, biayanya mungkin ratusan ribu dolar. Ini akan mencakup perangkat keras satelit, peluncuran rideshare, dan stasiun bumi dasar. Untuk proyek yang lebih ambisius yang bertujuan untuk cakupan berkelanjutan dengan selusin atau lebih satelit khusus, biayanya dengan cepat naik menjadi puluhan atau ratusan juta dolar. Ini termasuk penelitian dan pengembangan, manufaktur, beberapa peluncuran, membangun jaringan gateway yang kuat, dan biaya operasional yang berkelanjutan. Ini bukan proyek untuk orang yang penakut atau berduit tipis. Bagi mereka yang terinspirasi oleh tantangan ini, tetapi belum siap membangun satelit, ada cara lain untuk bereksperimen. Seseorang dapat bekerja dengan balon ketinggian tinggi atau drone untuk menguji sistem komunikasi dan antena di area yang lebih kecil. Ini memberikan gambaran tantangan komunikasi garis pandang tanpa biaya peluncuran yang sangat besar. Anda juga dapat mengakses data dari satelit yang ada atau menggunakan perangkat lunak sumber terbuka untuk mensimulasikan orbit satelit dan kinerja jaringan. Hambatan terbesar untuk proyek nyata apapun tetaplah biaya yang sangat besar, lanskap peraturan yang kompleks, dan tantangan teknis ekstrem dalam membangun hal-hal yang berfungsi tanpa celah di luar angkasa. Tetapi bagi mereka yang serius, langkah pertama selalu sama. Mulailah dengan rencana yang jelas dan pemahaman mendalam tentang fisika yang mengatur alam semesta kita.